Akhir-akhir ini, perang antar Rusia-Ukraina telah menyita perhatian dunia internasional. Semenjak adanya perang antar kedua negara tersebut, pastinya kamu tidak asing bila mendengar wilayah Semenanjung Crimea. Semenanjung Crimea merupakan wilayah yang menjadi salah satu faktor terjadinya perang antar kedua negara tersebut, di mana wilayah Semenanjung ini diperebutkan oleh kedua negara yang sedang berperang. Crimea atau Semenanjung Crimea adalah daratan luas yang terletak di ujung timur Eropa, berbatasan langsung dengan Ukraina dan Rusia bagian selatan. Tapi, tahukah kamu, Crimea ini mempunyai banyak suku. Salah satunya bernama Tatar Crimea. Tatar Crimea adalah etnis minoritas Muslim yang berasal dari wilayah Crimea yang terletak di pantai utara Laut Hitam. Etnis yang mendapat himpitan di tengah perang Rusia-Ukraina ini beragama Islam yang berasal dari rumpun bangsa Turki. Pada masa awal kedatangannya, Crimea merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani, tepatnya berada di bagian utara. Selain itu, Tatar memiliki sejarah yang panjang dan sudah berusia ratusan tahun. Untuk lebih lanjutnya, Fakta Fantastis akan mengulas lebih lanjut tentang suku Tatar Crimea. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sejarah etnis Tatar Crimea. Mayoritas Muslim di Ukraina adalah warga etnis Tatar Crimea yang berjumlah sekitar 240.000 jiwa. Berdasarkan historis, Crimea disebut sebagai pusat penyebaran agama Islam di Ukraina. Etnis Tatar dalam sejarah bangsanya beberapa kali memiliki sejarah yang gemilang dan juga kesengsaraan yang panjang. Etnis Tatar ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-13 lalu dan juga ikut berperan dalam membuat Semenanjung Crimea sebagai salah satu pusat budaya Islam. Mereka mempunyai kesultanan Islam yang berjaya selama berabad-abad yang dinamai dengan Kekhanan Crimea dan didirikan oleh Haji Girei, salah satu keturunan Genghis Khan. Etnis Tatar juga sering terlibat konflik melawan Moskwa sejak abad ke-15. Jadi, cikal bakal perang antara Crimea dan Rusia sudah ada sejak dahulu ya. Pada masa kejayaannya, tahun 1478 hingga 1874, Kesultanan Kekhanan Crimea ini berhubungan baik dengan Turki Utsmani. Wilayahnya kesultanan ini meliputi Semenanjung Crimea. Saat Turki Utsmani mengalami kemunduran, kejayaan Kekhanan Crimea pun mulai redup, terutama ketika Kekaisaran Rusia menganeksasi Crimea pada tahun 1783. Aneksasi pertama yang dilakukan Rusia terhadap warga Tatar. Kurang lebih 83% populasi Crimea yang terdiri dari etnis Tatar pada saat itu dianeksasi oleh Rusia. Warga Tatar Crimea pun dianeksasi oleh Rusia untuk pertama kalinya. Berdasarkan perjanjian Jassy antara Rusia dan Turki, Crimea pun resmi menjadi milik Rusia. Salah satu kebijakan pemerintah Rusia saat itu di bawah kepemimpinan Catherine II adalah dengan memberikan kebebasan agama, ekonomi, dan sosial. Namun, banyak juga Muslim Crimea dipaksa berpindah agama. Karena hal ini, terjadi migrasi besar-besaran Muslim Tatar Crimea ke Turki dan Asia Tengah. Pemerintah Rusia pun memanfaatkan kejadian ini dengan menggalakkan proses Rusifikasi di Semenanjung Crimea dan mengisinya dengan orang Rusia, Ukraina, dan etnis Slavia lainnya. Sementara Rusia sendiri tengah menghadapi revolusi Bolshevik dan Perang Dunia I. Pada masa revolusi, Crimea pun terkena bencana kelaparan karena hasil panen penduduk ini dibawa ke kawasan yang lebih penting seperti Uni Soviet. 3/4 dari korban kelaparan ini adalah orang Tatar Crimea. Dengan adanya revolusi dan serangkaian kejadian yang panjang, Kekaisaran Rusia pun runtuh dan mengakui pembentukan Republik Uni Soviet.
Selain itu, setelah Perang Dunia Pertama, saat Uni Soviet berkuasa di Ukraina, komunitas Islam di wilayah ini kesulitan dalam menjalankan praktek agama. Tentunya Rusia melarang praktik agama karena ideologi komunisme yang dianut oleh Uni Soviet, di mana komunisme dan agama saling bertentangan. Lalu setelah Perang Dunia Pertama dan memasuki Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin sebagai pemimpin Rusia saat itu pun menuduh Tatar Crimea bekerja sama dengan Nazi Jerman dan berkhianat kepada Uni Soviet. Hal ini membuat etnis Tatar pun dideportasi secara massal dalam 3 hari ke Asia Tengah dan Siberia pada 18 hingga 20 Mei 1944. Deportasi ini dilancarkan oleh Kepala Kepolisian Rahasia dan Keamanan Uni Soviet yang bertindak atas nama Joseph Stalin. Sekitar ratusan ribu warga Tatar dideportasi secara paksa dan hampir setengahnya meninggal dalam perjalanan atau setelahnya. Selain itu, sekitar 80.000 rumah dan 360.000 hektar lahan di Crimea ditinggalkan. Polisi rahasia Uni Soviet menggunakan kereta ternak yang biasa membawa hewan ternak untuk mendeportasi orang-orang Tatar, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia. Mereka dipindahkan secara paksa ke Uzbekistan yang sangat jauh dari Crimea. Setelah mendeportasi, Stalin pun mencoba menghilangkan semua unsur Tatar Crimea di wilayah tersebut. Pada sensus berikutnya, Stalin juga melarang penyebutan nama suku bangsa Tatar Crimea. Untungnya, pemimpin baru setelah Stalin, Nikita Khrushchev, pada tahun 1956, yang artinya sedang terjadi perang dingin dengan Amerika, mengecam kebijakan Stalin, tetapi tetap tidak mencabut arahan yang melarang kembalinya orang Tatar Crimea. Etnis ini pun akhirnya menetap di negara Uzbekistan selama beberapa dasawarsa. Meskipun kampanye protes yang terorganisir dengan baik dimulai pada 1960-an, kembalinya etnis Tatar ke Crimea hanya dimungkinkan jika Uni Soviet runtuh. Pada tahun 1990-an, Uni Soviet pun runtuh karena kondisi yang tidak stabil. Sebagian warga Tatar pun dapat kembali ke tanah air mereka pada masa perestroika, akhir tahun 1989, dan setelah larangan kembalinya kelompok-kelompok etnis yang telah dideportasi batal demi hukum. Akhirnya mereka kembali ke tanah airnya secara perlahan walaupun tidak mendapatkan bantuan atau ganti rugi atas wilayah mereka yang telah dirampas oleh etnis lain. Tetapi ini tidak mudah dilalui karena sejak saat itu terjadi ketegangan dengan etnis Rusia atas hak kepemilikan tanah. Meskipun begitu, pada 12 Desember 2015, Parlemen Ukraina mengeluarkan sebuah resolusi yang mengakui peristiwa ini sebagai kejahatan genosida dan menetapkan 18 Mei sebagai hari mengenang para korban genosida Tatar Crimea. Versi Rusia mendakwa mereka sebagai pengkhianat, namun versi Tatar Crimea bahwa deportasi yang dilakukan Rusia terdahulu karena rencana Uni Soviet untuk mengakses Selat Dardanella dan memperoleh wilayah Turki yang dihuni oleh kerabat etnis Tatar. Akhirnya peristiwa ini pun dipandang sebagai lambang penderitaan dan penindasan yang dialami kelompok etnis kecil Uni Soviet. Selanjutnya, semua terlihat lancar dan aman. Tapi pada 2013 di Crimea terjadi krisis politik setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia menolak kerjasama politik dan ekonomi dengan NATO dan kemudian digulingkan. Beberapa waktu kemudian, pada 20 Februari 2014, Rusia mulai melancarkan pasukannya ke Crimea untuk menguasai wilayah ini. Tatar Crimea pun kembali menghadapi penindasan, tekanan, dan diskriminasi. Hampir 10.000 warganya telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka, dan yang masih bertahan telah menjadi korban penganiayaan, pemukulan, serta penahanan sewenang-wenang. Aneksasi Crimea ini juga dilatar belakangi keinginan Rusia
untuk mendapatkan pelabuhan Sevastopol, di mana pelabuhan ini tidak pernah membeku walaupun pelabuhan lainnya di Rusia membeku. Pada awalnya, pelabuhan Sevastopol ini adalah milik Rusia. Namun, ketika Uni Soviet runtuh, pelabuhan dialihkan ke Ukraina. Dan pada 16 Maret 2014, Crimea resmi menjadi wilayah Rusia setelah adanya referendum yang ditolak Amerika dan negara barat lainnya. Selain itu, wilayah Donetsk dan Luhansk juga melancarkan aksinya karena tidak senang atas pelengseran Viktor Yanukovych. Gerakan ini pun memproklamirkan diri. Ukraina pun khawatir wilayahnya akan terpecah-pecah. Akhirnya terjadi bentrokan dan pertempuran di mana-mana. Akibat konflik bersenjata di Donbas, korban jiwa mencapai 13.000 hingga 14.000 orang. Rusia pun dikecam dunia internasional karena telah melanggar Memorandum Budapest 1994, di mana kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina yang sudah ditandatangani Rusia sendiri. Atas aneksasi Crimea, Rusia pun mendapat sanksi internasional. Perang dan pertempuran senjata masih terjadi hingga saat ini di wilayah Ukraina. Oke, itu tadi penjelasan tentang warga atau suku Tatar Crimea yang ada di Ukraina. Nantikan cerita menarik lainnya di channel ini ya.